Code. Halo, perkenalkan nama saya Karta Prasetyo. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul patogenitas mikroorganisme. Apa kita lanjut? Nah, saya besarin dulu ya. Begini. Patogenitas mikroorganisme. Pengertian patogenitas mikroorganisme. Pada dasarnya, dari seluruh mikroorganisme yang ada di alam, hanya sebagian kecil saja yang merupakan patogen. Patogen adalah organisme atau mikroorganisme yang menyebabkan penyakit pada organisme lain. Kemampuan patogen untuk menyebabkan penyakit disebut dengan patogenitas. Mikroorganisme adalah organisme hidup yang berukuran mikroskopis, sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Mikroorganisme dapat ditemukan di semua tempat yang memungkinkan terjadinya kehidupan. Di segala lingkungan hidup manusia, mereka ada di dalam tanah, di lingkungan akuatik, dan atmosfer atau udara, serta makanan. Lanjut, jalan masuk mikroorganisme ke tubuh inang. Yang pertama ada saluran pernafasan. Saluran pernafasan merupakan jalan termudah bagi mikroorganisme infeksius. Mikroorganisme terhirup melalui hidung atau mulut dalam bentuk partikel debu. Penyakit yang muncul umumnya adalah pneumonia, campak tuberkulosis, dan cacar air. Kedua, saluran pencernaan. Mikroorganisme dapat memasuki saluran pencernaan melalui bahan makanan atau minuman, dan melalui jari tangan yang terkontaminasi mikroorganisme patogen. Mayoritas mikroorganisme tersebut akan dihancurkan oleh asam klorida atau HCl dan enzim-enzim di lambung, atau oleh empedu dan enzim di usus halus. Mikroorganisme yang berahan dapat menimbulkan penyakit, misalnya demam tifoid, disentri, amoeba, hepatitis A, dan kolera. Patogen ini selanjutnya dikeluarkan melalui fases dan dapat ditransmisikan ke inang lainnya melalui air, makanan, atau jari-jari tangan yang terkontaminasi. Ketiga ada kulit. Kulit sangat penting sebagai pertahanan terhadap penyakit. Kulit yang tidak mengalami perlukaan tidak dapat dipenetrasi oleh mayoritas mikroorganisme. Beberapa mikroorganisme memasuki tubuh melalui daerah terbuka pada kulit, folikel rambut, maupun kantung kelenjar keringat. Mikroorganisme lain memasuki tubuh inang pada saat berada di jaringan bawah kulit atau melalui penetrasi atau perlakuan membran mukosa. Rute ini disebut rute parental. Suntikan, gigitan, potongan, luka, atau pembedahan dan pembuka rute infeksi parenteral. Keempat, rongga mulut. Pada permukaan rongga mulut terdapat banyak koloni mikroorganisme. Lanjut, konsep patogenitas. Patogenitas adalah mekanisme infeksi dan mekanisme perkembangan penyakit. Infeksi adalah invasi inang oleh mikroba yang memperbanyak dan berasosiasi dengan jaringan inang. Infeksi berbeda dengan penyakit. Kapasitas bakteri menyebabkan penyakit tergantung pada patogenitasnya. Dengan kriteria ini, bakteri dikelompokkan menjadi 3, yaitu agen penyebab penyakit, patogen oportunistik, dan non-patogen. Agen penyebab penyakit adalah bakteri patogen yang menyebabkan suatu penyakit, seperti Salmonella spp. Lanjut. Patogen oportunistik adalah bakteri yang berkemampuan sebagai patogen ketika mekanisme pertahanan inang diperlemah. Contoh E. coli menginfeksi saluran urin ketika sistem pertahanan inang dikompromikan atau diperlemah. 2. Non-patogen adalah bakteri yang tidak pernah menjadi patogen. Namun, bakteri non-patogen dapat menjadi patogen karena kemampuan adaptasi terhadap efek mematikan terapi modern, seperti kemoterapi, imunoterapi, dan mekanisme resistensi. Bakteri tanah Serratia arcescens yang semula non-patogen berubah menjadi patogen yang menyebabkan pneumonia, infeksi saluran urin, dan bakterimia pada inang terkompromi.
Lanjut, mekanisme patogenitas. Mikroorganisme yang secara tetap terdapat pada permukaan tubuh bersifat komensial atau komensal. Pertumbuhan pada bagian tubuh tertentu bergantung pada faktor-faktor biologis seperti suhu, kelembapan, dan tidak adanya nutrisi tertentu serta zat-zat penghambat. Flora yang menetap. Flora yang menetap di selaput lendir atau mukosa dan kulit dapat mencegah kolonialisasi oleh bakteri, patogen, dan mencegah penyakit akibat gangguan bakteri. Mekanisme gangguan ini tidak jelas, mungkin melalui kompetisi pada reseptor atau tempat pengikatan pada sel penjamu. Kompetisi untuk zat makanan, penghambat oleh produk metabolik atau racun, penghambat oleh zat antibiotik atau bakteriosin atau yang disebut juga bakteriokins. Lanjut, interaksi antara manusia dan flora normal. E. coli adalah bakteri yang paling terkenal secara teratur diasosiasikan dengan manusia. Sebagai sebuah komponen invariabel, saluran pencernaan manusia. Meskipun E. coli adalah yang paling dipelajari dari semua bakteri, dan kita tahu lokasi yang tepat dari urutan dari 4.288 gen pada kromosom, kita tidak sepenuhnya memahami hubungan ekologi dengan manusia. Sementara sebagian besar kegiatan manfaat flora normal atau tuan rumah mereka, sebagian dari flora normal adalah parasit, yaitu hidup di atas biaya tuan rumah mereka, dan beberapa bersifat patogen, yaitu mampu menghasilkan penyakit. Penyakit yang dihasilkan oleh flora normal di tuan rumah mereka dapat disebut penyakit endogen. Kebanyakan endogen bakteri penyakit infeksi oportunistik, yang berarti bahwa organisme harus diberi kesempatan khusus kelemahan atau membiarkan down dalam pertahanan host untuk menginfeksi. Contoh dari infeksi oportunistik, bronkitis kronis pada perokok, di mana bakteri flora normal dapat menyerang paru-paru melemah. Lanjut, flora normal. Pengertian flora normal. Manusia secara konstan berhubungan dengan beribu-ribu mikroorganisme. Mikroba tidak hanya terdapat di lingkungan, tetapi juga menghuni tubuh manusia. Mikroba yang secara alamiah menghuni tubuh manusia disebut flora normal atau mikrobiota. Flora normal pada tubuh manusia. Flora normal biasanya ditemukan di bagian-bagian tubuh manusia yang kontak langsung dengan lingkungan, misalnya kulit, hidung, mulut, usus, saluran urogenital, mata dan telinga, organ-organ dan jaringan lainnya. Yang pertama, contohnya kulit. Kulit secara konstan berhubungan dengan bakteri dari udara atau dari benda-benda. Tetapi kebanyakan bakteri ini tidak tumbuh pada kulit karena kulit tidak sesuai dengan untuk pertumbuhannya. Kebanyakan bakteri kulit dijumpai pada epitelium yang seakan-akan bersisik, atau lapisan luarnya epidermis, membentuk koloni pada permukaan sel-sel mati. Kebanyakan bakteri ini adalah spesies Staphylococcus dan cyanobacteria aerobik atau difteroid. Jauh di dalam kelenjar lemak dijumpai bakteri-bakteri anaerobik lipofilik seperti Propionibacterium acne, penyebab jerawat. Jumlahnya tidak dipengaruhi oleh pencucian. Staphylococcus epidermidis yang bersifat non-patogen pada kulit namun dapat menimbulkan penyakit saat mencapai tempat-tempat tertentu, seperti katup jantung buatan dan sendi prostetik, yaitu sendi buatan. Bakteri ini lebih sering ditemui pada kulit dibandingkan dengan kerabatnya yang bersifat patogen, yaitu Staphylococcus aureus. Ini contoh bakterinya, contoh gambarnya. Contoh gambar dari bakteri Propionibacterium acne. Lanjut. Kedua, hidung. Flora utama hidung terdiri dari Corynebacteria, Staphylococcus, dan Streptococcus. Dalam hulu kerongkongan hidung dapat juga dijumpai bakteri Branhamella catarrhalis, yaitu suatu kokus gram negatif, dan Haemophilus influenza, yaitu suatu batang gram negatif. Ini contoh gambar dari bakteri Haemophilus influenza.
Ketiga, mulut. Mulut kelembapannya yang paling tinggi, adanya makanan terlarut secara konstan dan juga partikel-partikel kecil makanan membuat mulut merupakan lingkungan ideal bagi pertumbuhan bakteri. Mikrobiota mulut atau rongga mulut seragam sangat banyak. Banyak bergantung pada kesehatan pribadi masing-masing individu. Kebanyakan mikroorganisme di dalam mulut adalah aerob atau anaerob fakultatif. Ketika gigi pertama muncul, anaerob obligat seperti Bacteroides dan bakteri fusiform atau yang disebut juga Fusiobacterium sp menjadi lebih jelas karena jaringan di sekitar gigi menyediakan lingkungan anaerobik. Ini contoh dari bakteri Fusiobacterium sp. 4. Orofaring. Orofaring yaitu bagian belakang mulut juga dihuni sejumlah besar bakteri Staphylococcus aureus dan S. epidermidis dan juga difteroid. Tetapi kelompok bakteri terpenting yang merupakan penghuni asli orofaring ialah Streptococcus hemolytic, yaitu yang juga dinamakan Streptococcus viridans. Oke, lanjut. Usus besar. Di dalam tubuh manusia, kolon atau usus besar mengandung populasi mikrobe yang terbanyak. Telah diperkirakan bahwa jumlah mikroorganisme di dalam spesimen tinja adalah kurang lebih 1012 organisme per gram. Bacillus gram-negatif anaerobik yang ada meliputi spesies Bacteroides atau B. fragilis, B. melaninogenicus atau B. oralis, dan Fusiobacterium. Contoh gambar dari Bacteroides fragilis. Selanjutnya perut. Isi perut yang sehat pada praktisnya steril karena adanya asam hidroklorat di dalam sekresi lambung. Setelah ditelannya makanan, jumlah bakteri bertambah tetapi segera menurun. Kembali dengan disekresikannya getah lambung dan pH zat alir perut pun menurun. Selanjutnya usus kecil. Usus kecil bagian atas atau usus 12 jari mengandung beberapa bakteri. Di antaranya ada sebagian besar adalah Coccus dan Bacillus gram-positif. Di dalam jejunum atau usus halus kosong, yaitu bagian kedua usus kecil, di antara usus 12 jari dan ileum atau usus halus gelung. Kadang-kala dijumpai spesies Enterococcus, Lactobacillus, dan difteroid. Ini contoh dari gambar Enterococcus. Enterococcus. Saluran kemih. Pada orang sehat, ginjal ureter atau saluran dari ginjal ke kandung kemih dan kandung kemih bebas dari mikroorganisme. Namun, bakteri pada umumnya dijumpai pada uretra, yaitu saluran dari kandung kemih keluar, bagian bawah baik pada pria maupun wanita, tetapi jumlahnya berkurang di dekat kandung kemih. Agaknya disebabkan efek antibakterial yang dilancarkan oleh selaput lendir uretra yang seringnya di epitelium terbilas oleh air seni. Mikroorganisme yang sering dijumpai yaitu Enterococcus, Candida albicans, dan sejumlah besar bakteri anaerobik. Contoh dari gambar Candida albicans. Lanjut, mata atau disebut juga konjungtiva dan telinga. Mikroorganisme konjungtiva terutama adalah difteroid. Yaitu difteroid atau disebut juga Cyanobacterium cerosis, S. epidermis, dan Streptococcus non-hemolytic. Di telinga dapat dijumpai Streptococcus pneumonia, batang gram negatif, termasuk Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, dan Mycobacterias atrophic. Contoh dari gambar Staphylococcus aureus. Oke, bakteri di darah dan jaringan. Pada keadaan normal,
Darah dan jaringan adalah steril. Kadang-kadang karena manipulasi sederhana seperti mengunyah, mengikat gigi, ekstraksi gigi, flora komensal dari mulut dapat masuk ke jaringan atau darah. Ini kulit rongga mulut. Selanjutnya kulit. Kulit sangat penting pertahanan terhadap penyakit kulit yang tidak menghalangi perlukaan kita. Oke. Sekian dari kelompok kami. Saya harap setiap kata-kata yang saya ucapkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kelompok kami. Ini saya. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.